Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi SD Kartika 1045, kelas 4A dan kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam kondisi sehat ya. Ibu tidak lupa loh selalu mengingatkan kalau kalian sedang melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak ya, supaya kita selalu terhindar dari berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan muatan pelajaran matematika. Asik, matematika. Pada materi pertama, kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, materi kedua ini kita akan lanjutkan dengan bilangan cacah. Oke, materi matematika yang kedua adalah bilangan cacah. Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Sudah siap anak-anak? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini anak-anak, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Ada 4 sifat yang akan Ibu terangkan kali ini. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif ini berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Kemudian yang ketiga ada distributif atau penyebaran. Sifat distributif ini berlaku pada operasi hitung perkalian. Nah, baik pada perkalian pada penjumlahan maupun perkalian pada pengurangan. Kemudian sifat yang keempat adalah identitas. Sifat identitas ini berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nah, baik anak-anak, kita mulai dengan sifat operasi hitung yang pertama ya, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, yang pertama ini adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Ibu akan memberikan 2 situasi untuk membandingkannya. Situasi yang pertama, sebuah kantong berisi 5 buah permen stroberi. Kemudian pada kantong tersebut ditambahkan 3 buah permen jeruk. Baik, kalau kita lihat pada gambar yang ketiga terdapat total 8 buah permen dalam kantong. Jika kita tulis dalam bentuk operasi hitung berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, baik. Ini situasi yang kedua ya. Kita bandingkan dulu. Sebuah kantong berisi 3 buah permen jeruk. Kemudian ditambahkan 5 buah permen stroberi pada kantong tersebut. Nah, di gambar yang ketiga coba kita hitung bersama-sama. Ada berapa buah permen di dalam kantong? Ya, ada 8. Kalau kita tulis pada bentuk operasi hitung menjadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ternyata pada situasi 1 dan 2 bisa kita lihat bahwa pertukaran tidak mempengaruhi jumlah permen. Nah, hal ini merupakan sifat komutatif pada penjumlahan, atau bisa kita ambil kesimpulan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Seperti tadi situasi 1 dan situasi 2, 5 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 5.
Baik, sekarang kita masuk pada sifat komutatif perkalian. Seperti tadi, ada dua situasi untuk membandingkan ya. Situasi yang pertama, ada 12 kotak yang disusun ke samping sebanyak 4 kotak dengan 3 kali tumpukan. Perhatikan gambar. Ke sampingnya 4 ditumpuk 3 kali tumpukan. Susunan tersebut jika ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 3 kali 4. Nah, untuk situasi yang kedua, susunan diubah sehingga 12 kotak tersebut disusun ke samping sebanyak 3 kotak dengan 4 kali tumpukan. Ya, jadi ke sampingnya 3 kotak ditumpuk 4 kali. Jika ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 kali 3. Dari kedua situasi tersebut dapat kita lihat bahwa pertukaran tidak mempengaruhi jumlah kotak, sehingga dapat disimpulkan A kali B sama dengan B kali A. Seperti contoh 3 kali 4 itu hasilnya sama dengan 4 kali 3. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama kita bahas adalah sifat asosiatif pada penjumlahan ya. Ibu akan membandingkan dua situasi lagi seperti tadi. Situasi pertama, di sini ibu memiliki dua keranjang. Ada keranjang merah dan keranjang hijau. Pada keranjang merah terdapat 3 apel dan pada keranjang hijau terdapat 4 apel. Kemudian, ibu punya 2 buah apel nih. 2 buah apel ini mau ibu tambahkan ke keranjang merah. Berapa banyak apel yang terdapat di keranjang merah? Iya, ada 5. Dari mana 5-nya? 3 yang memang sudah ada di keranjang merah ditambahkan dengan 2 apel. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Betul. Kemudian ditambahkan lagi dengan 4 yang ada di keranjang hijau. Kira-kira kalau ditulis dalam bentuk operasi hitung menjadi dalam kurung 3 ditambah 2 ditambah dengan 4. 3 ditambah 2 yang ada di dalam kurung itu adalah menggambarkan jumlah apel yang terdapat di keranjang merah. Kemudian ditambah 4 yang merupakan jumlah apel yang ada di keranjang hijau. Kemudian apel-apel tersebut yang berada di keranjang merah dan keranjang hijau itu dipindahkan ke keranjang biru. Berapa jumlah apel yang terdapat di keranjang biru? Iya, berarti yang ada di keranjang biru itu ada 5 apel dari keranjang merah dan 4 apel dari keranjang hijau. Totalnya ada 9. Jika ditulis dalam bentuk operasi hitung menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, ini adalah situasi yang kedua, di mana ada 2 keranjang. Masing-masing keranjang merah berisi 3 buah apel. Kemudian keranjang hijau berisi 4 buah apel. Kemudian 2 buah apel akan ditambahkan ke dalam keranjang hijau. Berarti berapa ya jumlah apel yang ada di keranjang hijau sekarang? Ya, 2 ditambah dengan 4. Berarti sama dengan 6. Kira-kira jika ditulis dalam sebuah operasi hitung menjadi 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. 3 merupakan apel yang berada di keranjang merah, sedangkan
4 ditambah 2 merupakan apel yang berada di keranjang hijau. Kemudian, apel yang ada di keranjang merah dan keranjang hijau itu akan dipindahkan ke keranjang biru. Berapa total apel yang ada di keranjang biru? Berarti 3 dari keranjang merah dan 6 apel dari keranjang hijau. Jika ditulis seperti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dari situasi 1 dan 2 dapat dilihat bahwa pertukaran tidak mempengaruhi jumlah apel ya. Nah, hal ini merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Jika dituliskan dalam bentuk operasi hitung menjadi dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat asosiatif pada perkalian ya. Beberapa buah kotak disusun seperti gambar di samping. Untuk menentukan banyaknya kotak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, membagi kotak-kotak tersebut menjadi 2 berdasarkan susunan ke belakang. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Susunan dibagi menjadi 2. Oke, ke samping 3, kemudian ditumpuk 4 kali. Jika susunan tersebut ditulis dalam bentuk perkalian menjadi dalam kurung 4 kali 3 ya, kali 2. 4 kali 3 yang ada di dalam kurung itu menggambarkan satu bagian susunan. Oke. Kemudian dikalikan dengan 2, hasilnya yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 4 kali 3 sama dengan 12, kita kalikan 2 sama dengan 24. Untuk cara yang kedua, kita akan membagi kotak-kotak tersebut menjadi 4 berdasarkan susunan ke atas. Ya, jadi satu susun itu ke samping 3 dan ke belakang 2 itu disusun menjadi 4 tumpukan. Jika ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 kali, berarti 4 tumpukan kali satu tumpukannya 3 kali 2 ya, atau 4 kali dalam kurung 3 kali 2. Yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 3 kali 2 sama dengan berapa? Ya, 6. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Dari kedua cara tersebut dapat dilihat bahwa pengelompokan dengan cara yang berbeda tidak mempengaruhi hasil perkalian. Nah, ini merupakan sifat asosiatif perkalian. Atau jika kita tuliskan menjadi dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Nah, sekarang sifat operasi hitung yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama kita pelajari adalah sifat distributif perkalian pada penjumlahan. Nah, di sini ada 16 kotak disusun seperti gambar ya. Ke samping 4 ditumpuk sebanyak 4 kali. Kalau ditulis dalam bentuk operasi hitung menjadi 4 kali 4. Kemudian sebanyak 8 kotak yang disusun menjadi 2 tumpukan. Kalian perhatikan kotak yang berwarna coklat itu akan ditambahkan sehingga banyak tumpukan kotak akan bertambah. Berarti tumpukan yang hijau yang 4 kali 4 akan ditambahkan dengan 8 kotak yang ditumpuk seperti gambar yang berwarna coklat. Nah, untuk menghitung banyaknya kotak itu ada 2 cara. Kalian perhatikan ya. Cara yang pertama, 4 kali 4 berarti tumpukannya hijau ditambah dengan tumpukan yang berwarna coklat 4 kali 2.
4 kali 4 sama dengan 16, ditambah 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi totalnya ada 24. Untuk cara yang kedua, kotaknya kita langsung jadikan satu, ya seperti gambar. Berarti 4 tumpukan, ya 4 tumpukan yang ke atas dikalikan dengan yang ke samping. Berarti 4 ditambah 2. Yang di dalam kurung kita hitung dulu. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24. Baik cara 1 maupun cara 2 ternyata hasilnya sama, yaitu 24. Nah, sifat ini disebut dengan sifat distributif perkalian pada penjumlahan, atau bisa kita tuliskan menjadi A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Sifat distributif yang kedua adalah sifat distributif perkalian pada pengurangan. Di sini ada 15 kotak disusun seperti gambar, ya. Kalian perhatikan ke samping 5, kemudian ditumpuk sebanyak 3 kali. Sebanyak 2 tumpukan dipindahkan. Ya, sebanyak 2 tumpukan dipindahkan sehingga banyak tumpukan kotak jadi berkurang, ya. Kalian bandingkan 2 gambar itu, yang awalnya semua hijau ke samping 5 ditumpuk 3 kali, kemudian 2 tumpukannya dipindahkan. Oke, nah untuk menghitung banyaknya kotak sekarang ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Kalian perhatikan. Cara yang pertama, 3 kali 5 atau tumpukan awal dikurangi dengan 2 tumpukan, berarti 3 kali 2. Nah, 3 kali 5 kita hitung dulu, kemudian dikurangi 3 kali 2. 3 kali 5, 15, dikurangi 6 sama dengan 9. Kemudian untuk cara yang kedua, ya kita langsung mengurangkan, ya. Kita kurangkan, kita hilangkan 2 tumpukan. Kita hilangkan 2 tumpukan, berarti yang kita hitung hanya yang berwarna hijau saja. Oke, yang tumpukan ke atas ada 3 dikali dengan yang ke samping awalnya 5 dihilangkan 2, berarti 5 dikurangi 2. Yang di dalam kurung kita hitung dulu menjadi 3 kali 3 sama dengan 9. Dari kedua cara bisa kita lihat, ya, ternyata sama-sama hasilnya adalah 9. Nah, ini merupakan sifat distributif perkalian pada pengurangan, atau bisa kita tulis menjadi A kali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi B kali C. Cukup jelas bukan anak-anak? Nah, sekarang sifat yang keempat, ya, yaitu sifat identitas. Kita pelajari dulu sifat identitas pada penjumlahan. Sifat identitas penjumlahan adalah sifat operasi penjumlahan dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Kalian perhatikan, garis bawahi bilangan itu sendiri, ya. Perhatikan contohnya. Yang pertama, 12 ditambah titik-titik sama dengan 12. Berarti ditambah berapa? Kita coba. Kalau 12 ditambah 0, iya sama dengan 12. Tapi kalau 12 ditambah 1, sama dengan 13. Berarti 12 ditambah 0
sama dengan 12 itu jawaban yang benar. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Titik-titik ditambah 12 sama dengan 12. Ditambah berapa? Hayo. Kalau ditambah 0, 0 ditambah 12 sama dengan 12. Betul. Kalau 1 ditambah 12 sama dengan 13. Berarti yang betul 0 ditambah 12. Betul. Sekarang contoh yang ketiga. 45 ditambah titik-titik sama dengan 45. Jawabannya yang benar adalah iya, 45 ditambah 0 sama dengan 45. Kemudian contoh yang keempat, titik-titik ditambah 45 sama dengan 45. Berarti jawabannya adalah iya, betul. 0 ditambah 45 sama dengan 45. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa suatu bilangan akan menghasilkan dirinya sendiri dalam operasi penjumlahan jika dijumlahkan dengan 0. Ya, Ibu ulang. Suatu bilangan akan menghasilkan dirinya sendiri dalam operasi penjumlahan jika dijumlahkan dengan 0. Sifat identitas dari penjumlahan adalah 0. Kalau kita tulis menjadi A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Seperti contoh tadi ya, 12 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan 0 ditambah 12. Sama dengan berapa? 12. Sekarang kita pelajari mengenai sifat identitas pada perkalian. Sifat identitas perkalian adalah sifat operasi perkalian dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri. Oke, perhatikan contohnya ya. 22 kali titik-titik sama dengan 22. 22 kali berapa yang menghasilkan 22? Kalau kita kalikan 1, iya, 22 kali 1 sama dengan 22. Kalau 22 kali 0, 22 kali 0 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Titik-titik kali 22 sama dengan 22. Ayo, berapa kali 22 sama dengan 22? Kalau 0 kali 22 sama dengan 0. Kalau 2 kali 22 sama dengan 44. Kalau 1, iya, 1 kali 22 sama dengan 22. Contoh yang ketiga, berapa ya? 37 kali berapa sama dengan 37? Iya, kali 1. 37 kali 1 sama dengan 37. Kemudian titik-titik kali 37 sama dengan 37. Berapa kali 37 sama dengan 37? Iya, 1 kali 37 sama dengan 37. Nah, dapat dilihat bahwa suatu bilangan akan menghasilkan dirinya sendiri dalam operasi perkalian jika dikalikan dengan 1. Maka sifat identitas dari perkalian adalah 1. Bisa kita tulis menjadi A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Seperti contoh ya, 22 kali 1 sama dengan 1 kali 22. Hasilnya sama dengan 22. Nah anak-anak, bagaimana materi kita pada bagian pertama? Bilangan cacah pada bagian pertama mengenai sifat operasi hitung. Cukup mudah bukan? Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata.
Tetap semangat, terus belajar dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.